Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana caranya supaya saya memperoleh kemenangan terhadap kuasa dosa yang masih melekat pada diri saya. Saya kan belum meninggal. Kalau nanti saya mati, barulah kuasa dosa itu kan selesai bekerja dalam diri saya. Bagaimana caranya ya supaya saya memiliki kemenangan? Padahal saya tahu, kata teman ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu telah mengerjakan pengampunan dosa bagi saya. Sehingga karena saya percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima anugerah yang sangat besar diberikan, maka saya percaya bahwa sesuai dengan firman Tuhan, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saya percaya itu, kata teman ini. Lalu saya katakan, ada satu perkataan firman Tuhan yang sangat memberkati saya, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kapan kita telah mati bagi dosa? Itu dijelaskan di dalam ayat di atasnya, bahwa ternyata menurut ayat 6, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, kita telah dihisapkan karena iman kita sekarang ini kepada Dia. Allah telah mengerjakan hal itu oleh karena kasih karunia-Nya. Lalu dikatakan dalam ayat 6, manusia lama kita telah turut disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena dikatakan dalam ayat yang kelima, kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus di kayu salib. Sama menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Artinya, Allah membuat kita terhisap menjadi satu dengan tubuh Kristus ketika Dia disalibkan, Dia tersalib, mati karena dosa, mengalahkan kuasa dosa, lalu ketika Dia dikuburkan, kemudian dibangkitkan, kita berada di dalam Dia. Dan itu luar biasa, saya kira, pekerjaan Allah yang dijelaskan oleh firman Tuhan dalam kitab Roma. Lalu dikatakan di sana, siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, nah ini menarik sekali. Kapan kita mati dengan Kristus? Yaitu karena iman kita. Kita telah dihisapkan oleh Allah menjadi satu dengan Kristus. Itulah anugerah yang sangat besar. Itulah kasih karunia Allah. Itulah kemurahan Allah. Membuat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipersatukan dengan Dia, tidak terpisahkan lagi. Makanya dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati tidak mati lagi, lalu maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya pula bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi itu sebabnya dikatakan dalam ayat 11 tadi, kita perlu, katanya di ayat 11, demikianlah kamu hendak memandangnya, menghitungnya, menganggapnya, selalu ada di hati kita, di pikiran kita, bahwa kita telah mati bagi dosa bersama dengan Kristus, sehingga kita katakan dosa tidak menguasai saya lagi. Saya tidak mau diperhamba oleh dosa A, dosa B, dosa C, dan seterusnya. Karena ayat 11, saya hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Dan saya katakan pada teman saya ini, perenungan seperti itu yang selalu saya nikmati, saya lakukan, mengimani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga dari dahulu sampai sekarang, saya selalu
Berterima kasih kepada Tuhan, bukan saja Tuhan Yesus mati untuk saya orang berdosa, tetapi saya telah dipersatukan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu dengan kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, dan kehidupannya. Di mana Kristus berada, di situ pun saya berada. Dan suatu waktu akan menjadi kenyataan di mana secara spiritual saya akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga semua. Yang semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada dasarnya bukan hanya beroleh pengampunan dosa, tapi bisa menikmati kemenangan atas godaan, rayuan-rayuan kedagingan kita untuk berdosa. Karena Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan itu, kita dipersatukan bersama dengan Dia. Hidup kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya ini juga menjadi berkat bagi kawan-kawan sekalian.